Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Ida Ayu Pejati, guru kelas 4 SDNP Tunas Global Kota Depok, Jawa Barat. Hari ini kami akan belajar seni budaya, cara membuat wayang dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Wayang adalah salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya dari budaya Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, tetapi yang paling terkenal adalah wayang kulit, wayang golek, dan juga wayang orang. Wayang adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai filosofis dan sejarah yang tinggi. Namun, minat generasi muda terhadap wayang mulai menurun karena dianggap kuno dan tidak relevan dengan zaman modern. Oleh karena itu, praktik membuat wayang menjadi solusi untuk menghidupkan kembali minat tersebut dengan pendekatan yang lebih menarik dan mudah diakses. Peran dan tanggung jawab peserta didik dalam praktek ini adalah untuk mengembangkan keterampilan kreatif mereka, memahami nilai budaya yang terkandung di dalam wayang, serta mempelajari teknik-teknik dasar dalam pembuatan wayang dari bahan yang sederhana. Selain itu juga diharapkan untuk dapat kerjasama dalam kelompok, saling berbagi ide, dan mengasah kemampuan berpikir kritis mereka. Alasan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Tujuan utamanya dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Di sekolah kami memiliki keberagaman baik budaya, agama, maupun suku. Pentingnya pengenalan budaya tradisional kepada generasi muda melalui media kreatif dan edukatif. Berdasarkan alasan tersebut di atas, bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Salah satu profil belajar karakteristik unik yang dimiliki setiap individu serta gaya kebiasaan dalam belajar. Selanjutnya, minat perhatian yang kuat dan mendalam sehingga mengarahkan seseorang untuk melakukan kegiatan tersebut dengan kemauan sendiri. Dan yang terakhir adalah kesiapan belajar peserta didik itu sendiri, yaitu kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Konten, yang isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, proses. Proses adalah bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah produk. Pada aspek ini, melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukan tes minat dan bakat siswa, lalu menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran dan lain-lain.
Dalam pelaksanaannya, guru menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan utama adalah bagaimana menarik minat peserta didik untuk terlibat aktif dan antusias dalam pembelajaran ini. Tidak ketinggalan keterampilan dasar dalam menggambar dan memotong yang mungkin tidak dimiliki oleh semua peserta didik menjadi tantangan tersendiri. Dimulai dengan perencanaan dan pengenalan tentang wayang, serta pentingnya pelestarian budaya yang ada di Indonesia. Guru kemudian memberi instruksi mengenai bahan dan alat yang diperlukan seperti karton, gunting, dan pensil warna. Langkah pertama adalah menggambar desain wayang pada karton, di mana peserta didik didorong untuk berkreasi sesuai dengan imajinasi mereka. Selanjutnya, mereka memotong desain tersebut dengan hati-hati dan mulai mewarnainya. Guru memberikan tips teknik pewarnaan dan pemotongan agar hasilnya lebih menarik. Setelah wayang selesai dibuat, peserta didik diajak untuk memperagakan cerita sederhana dengan menggunakan wayang yang telah mereka buat, sehingga mereka dapat memahami peran dan karakter masing-masing wayang. Ke gua monster dan cari anak kita. Ada monster, jangan. Itu loh, mempresentasikan wayang orang. Kitane, Rikadi, karena Rikadi yang lain berebut botol. Saksikan yo. Pada proses memperagakan wayang, peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok. Hal ini dilakukan dalam pemenuhan pemetaan kebutuhan belajar siswa dengan berbagai gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ada yang memiliki gaya belajar secara kinestetik, visual, dan auditori. Dampak dan hasil dari pembelajaran berdiferensiasi menunjukkan bahwa peserta didik menjadi lebih tertarik dan antusias terhadap budaya wayang. Mereka juga memperoleh keterampilan yang baru dalam bidang seni dan kerajinan. Dampak positif lainnya adalah peningkatan kemampuan bekerja sama dan berpikir kreatif di antara peserta didik. Efektivitas dari langkah-langkah yang dilakukan terlihat dari respon positif dari peserta didik dan guru. Jadi bisa mengenal lebih jauh tentang budaya Indonesia. Belajar seni budaya, aku jadi tahu wayang. Semua aku tidak tahu wayang, aku jadi tahu wayang. Seru deh. Menyenangkan. Senang sekali belajar wayang yang praktek. Senang sekali dapat mempelajari lebih dalam tentang budaya Indonesia. Mempelajari budaya Indonesia melalui wayang itu menyenangkan juga ya. Jika kalian belajar wayang, ternyata belajar wayang seru ya. Aku suka belajar wayang. Iya sih. Aku jadi lebih tahu wayang itu seperti apa karena wayang itu asik. Wah, ternyata belajar wayang sangat seru. Aku jadi lebih tahu budaya Indonesia. Itu sangat seru buat aku. Aku lebih suka belajar dan praktek. Learning about wayang is kind of fun. Maybe not gonna lie. Ternyata bermain wayang itu tidak hanya menyenangkan tapi juga dapat mengeksplor kreativitas anak-anak. Siswa dapat melestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara salah satunya membuat dan memperagakan wayang. Banyak peserta didik yang mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih dekat dengan budaya Indonesia dan menikmati proses pembelajaran yang kreatif ini. Faktor keberhasilan dari strategi ini adalah
pendekatan yang interaktif dan kreatif, serta dukungan penuh dari pihak sekolah. Pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses adalah bahwa pengenalan budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menyenangkan dan mendidik, serta pentingnya menyediakan fasilitas dan bimbingan yang memadai untuk mendukung kegiatan serupa di masa depan. Demikian pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami SDNP Tunas Global Kota Depok, Jawa Barat. Sebagai penutup, pembuatan dan pementasan wayang di kelas bukan hanya sekedar kegiatan seni, tetapi juga merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk mendalami konsep-konsep diferensiasi. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi para pendidik yang ada di Indonesia untuk mengintegrasikan seni dan pendidikan dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga sukses dalam setiap langkah pembelajaran Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya M. Taufikur Rahman, Kepala Sekolah SD Nasional Plus Tunas Global yang berada di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Saya mendukung guru saya, yaitu Ibu Ida Ayu SPD, yang saat ini mengikuti kegiatan Jambore GTK, yaitu GTK Dedikatif. Saya sehari-hari melihat dan membersamai Ibu Ida Ayu ketika mengajar dan bersama dengan murid-muridnya. Sangat menyenangkan sekali melihat Ibu Ida berinteraksi dengan siswa-siswinya. Nah, Ibu Ida beberapa kali menggunakan metode project based learning yang sangat disukai oleh murid-muridnya. Salah satu pembelajarannya yaitu tentang wayang. Ibu Ida menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, mengakomodasi gaya belajar siswanya yang terwujud, yang terlihat dalam produk dan prosesnya. Menyenangkan sekali. Sukses buat Ibu Ida.